Selamat datang di channel YouTube Wisnu Purnomo. Oke teman-teman, pada video kali ini kita kembali lagi ke video no cut no edit. Dan di video kali ini saya akan menjawab pertanyaan teman-teman yang sudah masuk di kolom komentar di semua video. Ini saya seleksi ya teman-teman, pertanyaan yang bisa digali saja. Pertama dari Ahmad Yizen 4 jam yang lalu ya. Beliau bertanya, Mas, apa kayu yang digunakan harus benar-benar kering, harus di oven dulu, begitu? Oke. Seperti yang sudah saya chat di sini, juga sudah saya jawab, sebaiknya kering. Untuk proses pengeringan bebas, mau kering menggunakan oven maupun kering menggunakan sinar matahari. Yang penting dia tuh kering. Nah, kalau keringnya itu menggunakan oven dan keringnya menggunakan matahari, itu kan tetap nanti setelahnya harus diangin-anginkan ya gitu teman-teman. Kita kasih di suhu ruangan biar kayunya itu tidak panas. Setelah dingin atau sudah mencapai di suhu ruangan, baru nanti bisa masuk ke proses pembuatan meja resin. Contohnya langsung dituang resin. Tapi kalau masih panas, masih hangat, itu sebaiknya jangan gitu ya. Ini nah, ini kan kalau hanya dijemur cukup gak ya? Bisa sih, dijemur di oven tetap bisa. Terus ini pertanyaan yang kedua dari Topan22. Beliau bertanya, Mas mau tanya, kalau mau cor resin dengan ketebalan 2 cm rawan melengkung tidak gitu? Dengan ketebalan 20 cm itu tebal teman-teman, dia tidak rawan melengkung. Nah, melengkungnya ini biasanya kalau resin-resin tipe panas, resin-resin polyester, itu kan dia panas saat proses keringnya. Nah, dia itu rawan melengkungnya karena kebanyakan katalis, bukan karena tebal atau tipisnya. Tebal atau tipis tidak berpengaruh sih, karena di beberapa video kami yang tebal maupun yang tipis itu bisa diatasi dengan cara yaitu kita berlayer-layer. Dan kalau tipis itu lebih mudah. Kenapa? Karena dia ya cukup satu layer aja. Dan jika di posisi meja kerja penuangan resin kita itu panas atau panas terkonsentrasi di situ, kita bisa menggunakan kipas angin untuk memindahkan panas yang ada di meja kerja itu segera berpindah. Jadi panas tidak terkonsentrasi di situ. Jadi langsung berganti dengan udara atau suhu ruangan kayak gitu. 2 cm, 1 mili, 2 mili, 3 mili, sampai 1 cm, 2 cm, 3 cm tidak rawan melengkung, tergantung takarannya dan treatment kita saat melakukan penuangan kayak gitu ya. Begitu. Terus untuk penuangan kenapa bertahap itu supaya tidak pecah kayak gitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Ini ada dari Bapak Anwar Saragih. Bapak Anwar Saragih bertanya, cara buatnya gimana Mas kok tidak pecah? Jadi di sini beliau bertanya di video memahat resin supaya tidak pecah. Nah, resin itu tipikalnya itu kayak akrilik teman-teman. Ya, kita kalau dipahatnya menggunakan pahat yang deg manual kayak gitu, itu ya rawan pecah karena dia itu kayak ada hentakan gitu teman-teman. Deg kayak gitu. Dan cara pemahatannya supaya tidak pecah itu pertama, kalau kita mau ngedrill atau bikin lubang, ya dimulai dari lubang dari mata bor yang kecil dulu. Nanti baru melebar menggunakan diameter yang lebih besar kayak gitu. Itu kalau untuk kita bikin lubang ya. Terus kalau mau trimmer, nah itu kita trimmernya jangan langsung dalam. Pelan-pelan dulu, halus, baru nanti rata teman-teman. Tapi kalau teman-teman langsung makannya itu banyak, itu rawan karena biasanya mata pahatnya itu langsung nancep tebel gitu loh, langsung tebel gitu, dek gitu, rawan retak dan patah teman-teman. Itu sih. Mohon maaf ya kalau ada gangguan, ini kucing baru mainan. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya. Nah, ini dari pertanyaan kelima ya kalau nggak salah ya, dari Abdurrahman Hakim bertanya, maaf Mas, mau tanya, di luar video ini, untuk resin Likal 6079 apakah aman jika bersentuhan dengan kulit
dalam jangka waktu lama? Apakah juga aman dijadikan wadah makanan? Dan apakah ada efek samping jika terpapar sinar matahari dalam jangka waktu yang lama? Ditunggu jawabannya Mas, terima kasih. Oke. Resin legal 679. Sekali lagi, resin itu kalau langsung digunakan ke makanan tidak bagus teman-teman. Tidak bagus. Jadi jangan untuk makanan. Jadi langsung resin dibikin langsung dikasih makanan, apalagi makanan panas, sangat-sangat tidak dianjurkan. Terus kalau bersentuhan dengan kulit dalam jangka waktu lama, kalau resinnya itu sampai kering ya repot di tangan teman-teman. Kalau resinnya sampai kering repot. Jadi diusahakan kalau teman-teman kena resin itu jangan sampai benar-benar kering. Jadi kalau resinnya banyak banget ya, tapi kalau cuma nempel-nempel itu nggak apa-apa sih. Nempel-nempel itu kalau tangan teman-teman tidak sensitif tidak apa-apa. Tapi kan ada beberapa tangan-tangan yang sensitif, karena di beberapa kami mengisi tutorial itu ada teman-teman yang baru kena sedikit aja tuh udah kayak tangannya gatal atau merah-merah itu teman-teman, keluar merah-merahnya. Ada juga yang teman-teman tuh sampai tangannya kotor gitu ya nggak kenapa-napa gitu. Jadi kalau baru sekali 2 kali itu bisa menggunakan sarung tangan yang ini kain. Lalu kalau biar lebih awet lagi, setelah sarung tangan kain baru dikasih sarung tangan plastik yang untuk makanan tuh teman-teman. Itu nggak apa-apa jika tidak mau terkena. Tapi kalau teman-teman nekat ya terserah pakai tangan langsung. Tapi ya itu efek sampingnya. Kalau kalau kulit teman-teman sensitif ya akan terjadi reaksi di tangan. Terus efek samping jika terpapar sinar matahari. Resin kalau lama-kelamaan terpapar sinar matahari lama-lama menjadi merupuk. Bahasa Jawanya merupuk tuh, bahasa Indonesia merupuk apa ya? Intinya merupuk itu lama-lama menjadi getas. Beda sih getas dan merupuk itu. Ya perkiraan lah gitulah. Lama-lama kan menjadi getas teman-teman. Kalau teman-teman pernah lihat dashboard mobil yang kan dia terkena paparan sinar matahari terus tuh teman-teman, lama-lama tuh bisa dikrik gitu loh. Dikrik dan ini kuku kita bisa ngecap, digores kuku tuh bisa. Nah itu lama-lama jadi seperti itu. Terus kalau teman-teman lihat asbes itu kan dari resin juga. Asbesnya atap ini bukan asbes sih, atap fiberglass atau fiber yang bisa disebut dengan atap fiber. Itu kan lama-lama kalau sering-sering menguning teman-teman, menguning dan lama-lama bisa patah sendiri-sendiri, meprol gitu loh bahasa Indonesianya, bahasa Jawanya. Gitu efek samping kalau kena sinar matahari. Terus kayak tandon air itu juga kalau lama-kelamaan dia itu retak, itu efek samping dari kena sinar matahari. Dan biasanya kalau kayak gitu bisa diatasi dengan cat sih teman-teman. Tapi kan kalau untuk furniture itu emang sengaja dibikin bening, itu alangkah baiknya di dalam ruangan sih teman-teman. Kalau di outdoor lifetime-nya berkurang. Lanjut ke pertanyaan ke selanjutnya ya. Lupa tadi pertanyaan ke berapa? 6 kalau nggak salah. Dari Salau WK bertanya, Mas, kalau dilapisi ke gagang pancing bahan kayu bisa nggak? Resin dilapis ke gagang pancing terus kuat nggak kena sinar matahari? Ya bisa, untuk ke gagang pancing bisa. Tapi kalau untuk menambal resin, jadi ini gagang pancing langsung ditambal langsung kayak gini aja itu kurang kuat. Jadi harus ada selongsong lagi untuk di luarnya. Mungkin kita bisa menggunakan logam untuk selongsong luarnya, tapi di bagian dalamnya menggunakan resin kayak gitu. Atau bisa juga resin nanti dibalut dengan serat fiber yang anyam, yang bukan anyam sih, yang tisu kayak gitu. Terus untuk kena sinar matahari sama jawabannya tadi kayak yang pertanyaan yang sudah saya jawab sebelum ini. Kalau kena sinar matahari jawabannya sama. Oke, lanjut lagi. Nah ini masih berhubungan dengan joran dari Funny Video. Pertanyaan dari Funny Video bertanya, kalau resin yang cocok buat joran pancing, resin yang cocok untuk joran pancing, semua resin cocok. Untuk joran pancing semua resin cocok. Lagi nih pertanyaan dari Gibran Channel. Pertanyaan dari Gibran Channel bertanya tentang Karawang hadir Om. Kalau untuk pemula bahannya apa saja kalau membuat meja resin? Kalau bahan untuk pembuatan meja resin minimal itu ada resin dan katalisnya. Udah itu aja, minimal loh ya. Resin dan katalisnya itu bahan. Kalau alatnya bisa menggunakan cetakan apapun, menggunakan cetakan papan yang udah dilapis plastik bisa. Nanti itu bisa diisi lagi, bisa diisi kayu, bisa diisi hiasan-hiasan
bunga-bunga seperti di video kami sebelumnya, itu bisa menggunakan daun-daun, bunga, atau kayu, atau potongan-potongan serbuk kayu dan lain-lain. Kalau komponen utamanya resin dan katalis saja itu ya. Terus bisa juga menggunakan MMA itu tujuannya apa? Untuk menunda resinnya kering, biar grafiknya itu nggak langsung naik, tapi grafiknya itu landai terlebih dahulu. Jadi gelembungnya dari dalam itu ada kesempatan untuk naik, teman-teman. Begitu ya. Oke, lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Irwan Sukardi. Ini kita tanya yang berhubungan dengan resin-resin aja ya. Ini Irwan Sukardi bertanya, maaf mau tanya, ada nggak serat yang berupa benang? Serat yang berupa benang itu ada. Jadi yang biasanya berupa serat fiber yang berupa benang itu ada. Biasanya untuk gypsum, list gypsum itu menggunakan serat fiber yang berupa benang. Begitu, ada, jawabannya ada. Oke, kalau tanya harga mungkin teman-teman bisa lihat di Shopee, Wicapu Kreatif. Lagi pertanyaan yang berhubungan dengan resin. Oke, ini masih ada pertanyaan ini mungkin masukan untuk kami ya, dari Bapak Fasri Alaska. Fasri Alaska, beliau bertanya, mengasih masukan kepada kami. Sumpah mas, kelamaan partnya, cari yang simple, jelas, padat, dan singkat. Ibarat pembuatan film yang memakan waktu 1 tahun kan jadi 1 film. Oke, jadi sekali lagi kami jelaskan bahwa kalau kami membuat tutorial itu kami ada 3 tipe video, teman-teman. Pertama, video per part. Jadi video yang pertama tayang itu video per part, biar teman-teman tuh tahu keadaan aslinya pembuatan video itu seperti apa. Contohnya step by step, yang langkah-langkah yang kami lakukan itu seperti apa. Itu ya, step by step kami jelaskan detail sekali, step by step bahkan sampai 7 video, 8 video itu karena kami step by step. Terus setelah itu kami gabungkan menjadi 1 video yang utuh dengan durasi yang lama, yang full gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman nggak harus per part. Dan kenapa tayang per part? Itu supaya nggak langsung lama gitu loh teman-teman. Jadi teman-teman bisa menyaksikan dulu, baru nanti kita tayangkan. Setelah itu berapa bulan berikutnya, setelah ini semua tayang serinya ini, baru kita kompilasi dalam 1 video, tayang utuh. Lalu yang tahap ketiga dari video kompilasi ini tadi, kita persingkat lagi menjadi video di bawah 5 menit, bahkan di bawah 1 menit, biar teman-teman tuh bisa menyaksikan yang singkat-singkat. Jadi kan kami memfasilitasi bagi semua, yang pertama yang ingin belajar secara detail, yang kedua hanya ingin melihat hasil akhirnya, terus yang ketiga teman-teman bisa melihat hasil akhirnya dan secara terhibur, atau bisa melihat detail juga bisa. Detail intinya mengombinasikan antara yang ingin detail dan belajar dan juga hiburan hasilnya, begitu. Kayak gitu ya. Itu alasan kami kenapa kami bikin video per part, dan itu videonya itu selalu ada 3 itu tadi. Yang berhubungan dengan resin lagi. Ini pertanyaan dari Indri Suhindar bertanya, kalau udah di resin terus mau nyambung ngeresin bisa nggak? Ini bertanya di video cara mengatasi resin pecah. Jadi kalau sudah di resin, mau diresin lagi bisa langsung diresin aja ya, dilap dulu lah debu-debunya kayak gitu, jawabannya bisa. Lagi pertanyaan kalau beli bahan di mana, itu langsung saja ke Shopee kami atau ke WA kami ya teman-teman. Oke, ini tentang membuat meja resin. Pertanyaan dari Imas Mustiah. Dari situ kita bukan membuat meja resin, membuat kolam dari resin, kolam fiber. Di situ kan kita menggunakan serat fiber. Beliau bertanya, mending terpal mas. Jadi ya beda antara terpal dan serat fiber. Kalau terpal kan nanti kan dia bisa di disassembly, bisa dibongkar pasang. Tapi kalau menggunakan resin ini emang nggak bisa. Jadi ada tipikalnya yang kalau kita bikin kolam, contohnya kalau buat kolam ikan yang emang kayak bikin bak gitu kan, nggak mungkin kita langsung bikin untuk. Tapi kan kita juga kayak menyiapkan, contohnya kita ember itu kan nggak mungkin kita selalu menyiapkan plastik teman-teman. Plastik nanti kita butuh ember baru rakit dulu kan, nggak mungkin. Jadi kita tuh udah nyiapin, ibaratnya kita bikin bak kolam ini juga karena
ada kebutuhan untuk itu gitu loh teman-teman. Oke. Jadi ya mending terpal itu tergantung kondisi ya kayak gitu. Nah ini kalau saya tuh bingung, selalu ada pertanyaan gampang pecah enggak ya, sama kalau dijatuhkan pecah tidak, itu saya agak bingung untuk menanya teman-teman. Ini ada lagi pertanyaan dari Bapak Dimas AB, gampang pecah enggak bang gitu ya. Semua kalau resin itu kayak akrilik, jadi kekuatannya di bawah kaca, di atas kaca tapi di bawah plastik begitu. Itu ya yang mudah pecah sih. Terus kalau untuk menjawab kalau jatuh pecah enggak, beda, soalnya tergantung jatuhnya juga. Kalau jatuhnya dibanting dengan kondisi bentuk bendanya yang contohnya kopong ya pecah, tapi kalau padat itu paling cuma gempil aja atau retak-retak pinggir-pinggirnya aja begitu. Yang resin lagi, ini masih dari pertanyaan dari Bapak Dimas AB. Untuk resin anti pecah pakai apa? Resin anti pecah kayaknya nggak ada. Jadi resin ya ada resikonya pecah, kalau takarannya salah pasti pecah, jatuh juga pecah gitu. Oke, ini sudah berapa menit ya? Oh, 16 menit teman-teman. Oke, sepertinya itu dulu, nanti kita sambung di pertanyaan berikutnya atau di jawab pertanyaan berikutnya teman-teman, supaya tidak kelamaan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya. Semoga pertanyaan ini yang bisa saya jawab ini ya, kurang lebihnya kami mohon maaf. Jika masih ada masukan, kami sangat-sangat open kepada teman-teman untuk memberi masukan kepada kami, karena di sini sifatnya kami juga masih belajar. Kami mengajak teman-teman untuk belajar bareng. Sekali lagi, kami tidak menggurui, kami mengajak teman-teman untuk belajar bareng. Oke? Selalu jaga kesehatan, jangan lupa bersyukur, dan selamat melanjutkan aktivitas. Oke, assalamualaikum. Ini langsung tayang ya teman-teman, tidak saya cut sih, nggak saya edit juga.